مرحبا يا نور العين، مرحبا طول الدور، مرحبا جد الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد. Yang saya muliakan para alim ulama, segenap tengku, para habaib, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh di Aceh Utara ini, wabil khusus untuk Ketua DKM Masjid Pasai Aceh Utara Mukarram Ustaz Muhammad Isa. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, bapak kecil, segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun Polri, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu Masjid Pasai Aceh Utara, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kedatangan kami di sini bersama adik-adik dari komunitas Riau Indonesia mengaji, Bu ya, mempunyai visi untuk mengumpulkan para muwakif Al-Quran. Karena kami mempunyai misi untuk mengumpulkan 1 juta mushaf Al-Quran. Dikarenakan bahwa Indonesia saat ini memang sedang darurat Al-Quran. Saya punya seorang guru Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat. Beliau seorang pengajar di PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, yang mahasiswa beliau alhamdulillah tersebar mulai dari Aceh sampai ke Papua. Satu hari beliau bikin penelitian. Hasil penelitian ini walaupun tidak dipublikasikan kepada khalayak umum, tapi beliau kasih kepada para murid-muridnya. Apa hasil dari penelitian beliau selama ini? Dari 52% penduduk Indonesia yang Islam, dari 100% penduduk Indonesia yang Islam, ternyata tidak lebih dari 52% saja yang mampu membaca Al-Quran. Dari 52% tersebut yang bisa membaca Al-Quran, tidak lebih dari 30% saja yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Artinya tartil apa? Benar tajwidnya, tepat makhrajul hurufnya. 30%. Dari 30% yang mampu membaca secara tartil, ternyata tidak lebih dari 15% saja Muslim Indonesia yang mampu menerjemahkan isi Al-Quran secara keilmuan, baik ilmu tafsir, baik ilmu hadis maupun ilmu alat, nahwu, shorof, mantik dan balaghah. Hanya 15% saja dari Muslim Indonesia. Dan dari 15% Muslim Indonesia yang mampu membaca secara tartil, yang mampu mengartikan Al-Quran secara ilmu,
tidak lebih dari 4% saja Muslim Indonesia yang mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu ingat, dulu orang tua saya pernah bilang, berapa banyak sekarang orang baca Al-Quran dengan suara indah dapat piala, tapi yang mengamalkan Al-Quran justru di penjara. Ini loh prihatin kita. Dari 100% ternyata hampir 50% saudara-saudara kita di daerah tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, atas dasar itu kami hadir ke berbagai macam daerah, mengenalkan dan mengajak wakaf-wakaf Al-Quran. Dan kami komunitas Riau Indonesia Mengaji ini Bu ya, sistemnya itu zonasi. Artinya berapapun yang kita dapat, umpama sekarang kita lagi di Aceh, berapapun yang kita dapat itu 80% akan kita bagikan Al-Quran tersebut di daerah Aceh juga. Jadi kami nggak akan keluar karena kami mementingkan di mana kita dapat, di situ kita habiskan. Jadi program ini dari kita untuk kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam rangka kebahagiaan pada malam hari ini saya pun hanya ingin berkisah, menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang kebahagiaan. Baginda Nabi pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita di fase ini mau bahagia. Pertanyaan saya, kita semua yang hadir di Masjid Agung ini mau bahagia apa tidak? Mau bahagia apa tidak? Pasti mau jawabannya Bu ya. Kenapa? Doa yang kita lantunkan minimal kalau lagi sholat sendiri apa Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Betul apa betul? Tapi pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia harus punya 4 perkara. Pertama, kalau kita di Aceh ini mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Kita harus punya baitun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Bu ya enggak apa-apa, memangnya salah rumah kita bagus besar. Bahagia apa tidak? Bahagia apa tidak? Tapi di mana Bapak Ibu rumah kita sesungguhnya? Oh, ternyata rumah kita adanya di hati kita, Pak. Kenapa? Betapapun besar rumah kita, miliaran kita punya uang, hektaran kita punya kebun, tapi kalau hati kita kecil, Pak, sempit rasanya itu rumah. Iya kan? Berapa banyak kita punya kawan yang mereka tinggal di perumahan-perumahan mewah di sana, tapi justru yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home, penyakit tidak betah di rumah. Kok bisa? Suami kemana, istri kemana, anak kemana? Di rumah sudah tidak ada lagi antara suami, istri dan anak bertukar cerita. Di rumah sudah tidak ada lagi yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di rumah sudah tidak ada lagi yang bersenandung sholawat. Di rumah sudah tidak lagi bisa menghidupkan sholat sunnah tahajud. Itu kan namanya rumah kecil. Rumah besar tapi menjadikan rumah sebagai kuburan, sepi dari nilai-nilai agama yang ada. Kenapa? Karena hatinya sempit. Tapi kita tengoklah tetangga-tetangga kita di sini, Pak. Rumah ya masih ngontrak, bahkan masuk ekonomi makmur, rumah saja sama sumur.
Iya makmur itu rumah sumur. Tapi maaf, karena saudara-saudara kita di fase ini hatinya luas, besar rasanya itu rumah, Pak. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bercanda bareng. Di rumah masih ada yang mengaji Al-Quran. Di rumah masih bisa bersedekah. Di rumah masih bisa menghidupkan tahajud. Di rumah masih ada yang melakukan sholat duha. Ya Allah, besar saya yakin ke rumah. Ayo kita lihat sejarah. Sejarah mencatat, Bapak Ibu, rumah baginda Rasul itu sendiri tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Rumah Nabi cuma 3 kali 4 meter. Tapi tengok Rasulullah, dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang dahsyat. Apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kenapa? Hati baginda Nabi luas. Betul. Oke. Ini sekarang di fase yang celaka, sudah rumah ngontrak, hati sempit. Kiamat namanya itu, Pak. Itu terkena 2 penyakit, Pak. Susah melihat orang senang, sama senang melihat orang susah. SMS. Itu kalau orang kena SMS, insya Allah sama gemuk nggak akan pernah bisa, Pak. Kenapa? Ngelihat orang senang susah, ngelihat orang susah seneng. Suami capek-capek pulang kantor masih keringetan, istri laporan sama suami, bang, tetangga kita habis ganti televisi, kita kapan bang? Meriang langsung, nggak diapa-apain tuh. Bawa ke 24 jam ke rumah sakit. Baru sampai klinik dapat lagi SMS, temennya ganti motor, diimpus, Pak. Begitu mau masuk jarum impusan, dapat kabar lagi temennya ganti motor, mati. Tersiksa oleh perasaan. Makanya pesan baginda Nabi, kalau kita di fase mau bahagia, kita harus punya hati yang luas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini kan penyakit bahaya, Pak. Ngiri ini penyakit bahaya. Itu baru ngiri. Coba kalau nganan. Ayo, maaf sekali, maaf. Ini kan sekarang ini masyarakat Indonesia, maaf sekali Bu ya saya bicara begini. Kita di Aceh ini, Pak, terutama di Aceh ini, akhir-akhir ini lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani daripada penyakit rohani. Betul. Kita lupa tuh, Pak. Penyakit jasmani paling hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat, Pak. Contoh yang sekarang lagi rame nih, PPKM kelas 3, level 3 ya sudah ya. Covid, Corona. Sekarang kalau saya boleh tanya sama Bapak Ibu, maaf sekali, maaf. Yang paling terparah dari Corona ini apa sih sebenarnya, Pak? Paling mati. Betul nggak? Betul apa betul? Orang kena Corona yang terparah tuh meninggal dunia, selesai udah, Pak. Kalau begitu apa bedanya dengan penyakit-penyakit lain, Pak? Gagal jantung, mati juga. Diabetes, mati juga. Tidur sekalipun bisa mati kok, Pak. Kalau tidurnya di tengah jalan. Lah ya ini kan ya. Maaf, kalau memang berujung kepada kematian bukan hanya Covid sebenarnya, Pak. Penyakit-penyakit lain pun bisa mati juga. Tapi sekarang lihat efek dari Covid ini yang lebih memprihatinkan buat saya pribadi. Apa? Gara-gara Covid ini, Pak, tingkat ibadah kita sama Allah pun sudah mengalami perubahan, Pak. Betul.
Alhamdulillah di masjid ini insya Allah nggak akan berubah. Tapi kita tengok masjid-masjid lain Pak, sholat sudah disuruh menjaga jarak. Padahal baginda Nabi mengajarkan ketika menghidupkan sholat berjamaah apa? Lurus dan rapatkan sholatmu. Fa innaka taswiyata sufu min tamamis sholat. Sungguh kerapatan sholat itu menyempurnakan ibadah sholat kita. Tapi sekarang orang sholat sudah mulai berjaga jarak. Dulu sebelum Covid, alhamdulillah masjid di Aceh ini Pak, jangankan setan, orang susah lewat Pak. Kenapa? Sholatnya rapat. Sekarang era pandemi Covid ini, jangankan orang lewat, setan lari-larian di tengah-tengah kita. Betul. Itu baru sholat tuh Pak. Salaman. Orang udah nggak mau berjabat lagi tangan dalam bersalaman sekarang. Betul. Padahal baginda Nabi mengajarkan ketika dua orang muslim bertemu kemudian dia berjabat tangan, maka selama dua orang tersebut berjabat tangan, sungguh Allah sedang menggugurkan dosa di antara keduanya. Sekarang salaman udah tidak begini Pak, tapi begini. Sekarang pertanyaan saya, ini mau salaman apa mau ngajak berantem sebenarnya? Lihat efek Covid. Iya, saya nggak bilang, saya nggak bilang Covid itu nggak ada. Covid ada. Tetap hidupkan prokes, protokol kesehatan. Cuma yang kita sedih ini Pak, kita orang kecil ini rakyat Indonesia disuruh jaga 5M, tapi yang besar nelen 17M tenang-tenang saja Pak. Ini kan yang nyakitin perasaan kita. Betul. Inilah yang terjadi di kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tingkat keyakinan kita sama Allah saat ini, maaf, lentur bahkan luntur adanya. Kita sering lupa bahwa ketika Allah yang turunkan penyakit, Allah yang berikan kita penyakit, maka Allah pulang yang akan nyembuhin kita. Wa idza maritum fahuwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Dokter, obat, tabib, masker, hand sanitizer cuma perantara. Tapi betapa kita sekarang ini lebih yakin masker kita, lebih yakin hand sanitizer kita. Oh Syauki, ada saudara saya sudah yakin sekali sama Allah, terus masih mati juga Syauki, kan berarti bahaya. Maaf, kalau kita bicara soal kematian, itu memang takdirnya kematian. Bukankah kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas pasti akan melewati kematian. Cuma yang terpenting menghadapi kematian tersebut hanya ada dua pilihan, husnul khatimahkah atau su'ul khatimahkah, penutup yang baik atau justru penutup yang tidak baik. Tapi kan sekarang Covid itu meninggal, kita melihat dari sisi manusiawi. Tapi kalau dari sisi agama Pak, mungkin meninggalnya pasien-pasien Covid itu bentuk sayangnya Allah sama mereka. Apa sayangnya Allah sama mereka? Allah nggak mau nih orang yang meninggal karena Covid semakin banyak berbuat dosa di muka bumi ini. Makanya Allah wafatkan beliau dalam sakit. Sakitnya seorang muslim tersebut merupakan kifarat atas segala dosa-dosanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Ayo, jangan pernah kita tinggalkan ajaran-ajaran yang diajarkan guru-guru kita, yang sanadnya sambung menyambung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap di sini jaga prokes, silakan, bagus, patuhi prokes. Tapi yang namanya syariat sholat itu
tetap tolong jangan jaga jarak sholat. Ayo kita ramaikan masjid. Sekarang ini terutama di Aceh ini, alhamdulillah masjid-masjid bagus, betul. Alhamdulillah. Tapi maaf, lihat fungsi masjid dan musola sekarang, Pak. Ya Allah, nasibnya itu tidak lebih dari sebatas seperti museum saja, Pak. Bapak Ibu tahu kan museum? Tahu kan museum? Bagus apa tidak gedung museum? Bagus. Tapi apa isi museum ternyata? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang isi masjid sama musola kita sekarang di Aceh ini rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik udah. Penyakit jasmani tuh. Kita lupa penyakit jasmani hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi penyakit rohani, penyakit batin, dunia kita akan dijauhkan, akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawab. Contoh, pelit. Paham ya di sini pelit ya? Apa pelit di sini? Baik, pelit. Saya tanya sama jemaah masjid, kita semua yang hadir di masjid ini senang enggak sama orang yang pelit? Senang apa tidak? Tidak. Walaupun kadang-kadang kita suka pelit. Iya kan? Tapi tengok Pak, tidak ada dari kita yang hadir di masjid ini senang sama orang pelit. Tengok orang pelit. Di dunia kita dijauhkan. Di akhirat nanti sudah dibaca dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut kita dikunci, tangan kita berbicara, kaki kita akan bersaksi atas apa-apa yang sudah kita lakukan di fase ini, Pak.